Alhamdulillah, Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin, sidang Jum'ah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Tidak ada sikap yang hamba Allah yang bertauhid, cepat atau lambat semua kita akan menghadapi kematian, kecuali langkah takwa yang selalu menyertai kita dimanapun, kapanpun, dan insya Allah dalam kondisi bagaimanapun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bulan Rabiul Awal adalah bulan kelahiran Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa kita mesti menandai Rasulullah? Pertama, karena Rasulullah itu, Nabi kita itu manusia biasa, bukan malaikat, bukan jin. Kalau seandainya Nabi kita ini malaikat, kita sulit mencontohnya. Kalau seandainya Nabi kita jin, juga sulit mencontohnya karena kita tidak bisa melihatnya. Tapi Muhammad SAW itu manusia biasa. Beliau makan, beliau minum, beliau berkeluarga, beliau punya istri, punya anak. Beliau berdagang, beliau bermasyarakat, beliau berpolitik, berbudaya, berekonomi, sama dengan kita. Itulah yang menyebabkan kita bisa meneladaninya dalam keseharian kita. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu mesti kita teladani? Karena Rasulullah itu teladan dalam multi kompleks. Dalam posisi apapun beliau teladan yang terbaik. Sebagai belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul pun, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin oleh orang Quraisy karena jujurnya, karena amanahnya. Di saat waktu itu jahiliyah, orang-orang tidak ada yang jujur. Rasulullah adalah jujur, amanah, dapat dipercaya. Al-Amin. Kemudian teladan dalam posisi apapun. Kalau kita seorang ayah, beliau ayah teladan terbaik. Kalau kita seorang guru, beliau guru yang terbaik, teladan bagi sahabat-sahabatnya. Kalau kita menjadi pedagang, beliau seorang pedagang terbaik. Bahkan perusahaannya Khadijah berkembang biak dengan kehadiran Rasulullah SAW. Kalau kita sebagai pemimpin, beliau pemimpin yang terbaik. Panglima perang, beliau panglima perang terbaik. Sebagai suami, beliau suami yang terbaik dari istri-istrinya. Sebagai seorang ayah, ayah yang terbaik. Ketika beliau berdiri hebat, duduk hebat, jalan hebat, dalam posisi apapun terbaik, hebat. Kepada sahabatnya baik, hebat, kepada musuhnya pun baik.
Ketika Rasulullah SAW misalnya beliau berangkat menuju masjid untuk sholat 5 waktu, dihina, dicaci maki, diludahi wajahnya, beliau tidak pernah membalasnya. Orang Yahudi yang menghinanya, yang mengejeknya, yang meludahi wajahnya yang mulia. Suatu saat tidak ada yang menghina, mengejek, meludahi wajahnya. Lalu Rasulullah bertanya kepada masyarakat sekitar, mana orang yang suka meludahi saya, menghina, mengejek saya? Orang itu sakit ya Muhammad, sakit. Apa yang kata Rasulullah? Dia datang ke rumah orang Yahudi itu, dia jenguk, dia doakan, dia obati. Orang Yahudi itu terkesan lalu mengucapkan, ya Muhammad, setiap kamu menuju masjid sholat, saya hina, saya caci maki, saya ludahi wajahmu yang mulia. Ketika saya sakit, engkaulah yang pertama kali menjenguk saya, mendoakan saya, bahkan mengobati penyakit saya. Mulai saat ini saksikanlah ya Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Orang Yahudi itu masuk Islam karena akhlak yang sangat luar biasa. Sehingga Allah pun memuji akhlaknya dalam surah Al-Qalam ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kau Muhammad, akhlakmu sangat azim. Bukan hanya baik, bukan hanya mulia, tapi azim, agung. Akhlak itu tingkatannya ada 3. Hasanah, baik. Orang berbuat baik, kita balas dengan kebaikan, itu hasanah. Ada yang mulia, karim. Orang berbuat buruk, kita tidak membalasnya, mendoakannya. Ada yang tertinggi, azim, agung. Orang berbuat buruk dibalas dengan kebaikan. Itulah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Sekarang ini krisis akhlak di negeri kita. Begitu banyak kemaksiatan, kemungkaran dalam posisi apapun. Kita lihat dalam rumah tangga, suami zalim kepada istrinya. Di dalam pemerintahan, pemimpin zalim kepada rakyatnya. Di dalam aspek kehidupan keseharian kita, banyak orang yang lupa dengan keteladanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah kalau kita tidak mau meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Ingatlah dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu teladan yang terbaik. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang selalu mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagi orang wal yaumil akhir, yakin dengan hari akhir, bagi orang wazakra katsira, hamba Allah yang selalu berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ma'asyiral muslimin, bulan Rabiul Awal adalah bulan momentum kita meneladani Rasulullah. Kalau kita ingin bahagia, ingin sukses dunia akhirat, ikuti apa yang dilakukan Rasulullah. Contoh mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, atau tidur itu adalah bagian kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka bersama-samaku di surga, nanti ma'i fil jannah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, paling tidak kita amalkan 3 sah agar kita bisa meneladani Rasulullah. Pertama, saya aman bagimu. Orang yang mengatakan bertekad saya aman bagimu, berarti dia akan menjadi aman bagi siapapun, dimanapun dia berada. Bagi istrinya, bagi anaknya, dia di kantornya, di masyarakatnya. Kehadiran kita memberikan keamanan. Yang kedua, saya menyenangkan bagimu. Dimanapun kita berada, menyenangkan orang lain. Pantang orang beriman itu membuat onar, provokator. Dia selalu menyenangkan orang lain. Kepada siapapun menyenangkannya. Yang ketiga, saya bermanfaat bagimu. Saya menjadi orang yang bermanfaat. Bapak semuanya, kalau bermanfaat, itulah hamba Allah yang bisa meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Bagaimana Rasulullah menyatakan al-mu'min kan-nahar, orang beriman itu seperti lebah, seperti tawon. Si 4 sepat lebah tawon. Pertama, yang dia makan selalu saripati bunga. Tidak pernah kita melihat tawon memakan yang salah, tempe, tahu dan sebagainya. Selalu saripati bunga. Artinya adalah orang beriman, pengikut Rasulullah SAW, yang dimakan yang halalan, thayyiban, halal dan baik, halal zatnya, halal mencarinya. Yang kedua, tawon itu dimanapun dia hinggap, tidak ada dahan yang patah, sekalipun bunganya sangat halus, tidak ada bunga itu patah gara-gara ada tawon, gara-gara ada lebah. Begitulah orang beriman, dimanapun dia tinggal, pantang menjadi provokator, tukang onar, tukang gaduh. Yang ada adalah menyelamatkan. Yang ketiga, tawon itu selalu mengeluarkan madu, bermanfaat, menjadi orang yang bermanfaat. Ucapannya, perbuatannya, tingkah lakunya bermanfaat. Yang keempat, jangan sekali-kali diganggu tawon. Kalau diganggu akan terus mengikuti orang yang mengganggunya. Artinya orang beriman jangan sekali-kali diganggu Quran, Sunnah Rasulullah SAW. Imannya jangan diganggu, Islamnya jangan diganggu, karena dia akan mengatakan, oke lah, saya belum bisa melaksanakan Islam secara kafah, tapi kalau agama saya dihina, agama saya dicaci maki, saya akan bergerak jihad fisabilillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Cara yang efektif agar kita diakui sebagai umat Rasulullah SAW, pertama, perbanyaklah sholawat kepada Rasulullah SAW. Bukti cinta menyebut namanya dengan cara apa? Sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah berselawat kepada Nabi. Para malaikat berselawat kepada Nabi. Allah memerintahkan salat, Allah tidak salat. Memerintahkan zakat, tidak zakat. Memerintahkan puasa, tidak puasa. Memerintahkan haji, tidak haji. Tapi ketika Allah memerintahkan salawat, Allah pun berselawat, malaikat pun berselawat, karena akhlak diubah dari Rasulullah SAW. Kita orang-orang beriman diberitakan salawat. Salat tanpa salawat tidak sah, khutbah tanpa salawat tidak sah, doa tanpa salawat tidak akan diterima. Multi manfaat salawat. 1 salawat 10 pahala, 1 salawat 10 derajat, 1 salawat 10 ampunan dosa. Bulan Rabiul Awal adalah bulan perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, hidupkan sunnah Nabi. Dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, kita hidupkan cara berkeluarganya, cara bermasyarakatnya, cara berpolitiknya, cara berekonominya, cara apapun kita ikuti sunnah. Kalau kita ingin diakui sebagai umat Rasulullah dan berhak mendapatkan syafaat ujma di yaumil qiyamah. Ingat, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku, kata Rasulullah, diutus untuk menyempurnakan akhlak. Semoga khutbah Jumat singkat kali ini memberikan mahkamah kesadaran bagi kita untuk meneladani Rasulullah dalam keseharian kita, sehingga kita diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur